Jadi Fathur Rabbaninya yang pakai PDF nomornya 60, yang pakai kitab nomor berapa itu? Kemudian 46. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pak Ridwan udah ketemu Pak Ridwan bacanya? Asbaknya ada Bang Heri? Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Ya gulam, la budda minal halawati wal mararati was salahi wal fasadi wal kadri was safai. Bang Yani itu bawah nyala nggak itu? Oh no, ampli bawah nyala nggak? Ngeri nyala atas itu soalnya. Udah. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, la budda minal halawati wal mararati. Dalam hidup ini pasti ada manisnya, wal mararati, dan pasti ada pahitnya. Dalam hidup ini semua kita pasti ngalamin yang manis, juga ngalamin yang pahit. Meskipun kadang-kadang banyakan pahitnya manisnya. Sesuatu ketawa aja deh. Kecuali kalau Bang Yani dah seringan ngalamin manisnya. Meskipun pahitnya ya lebih sering lagi. Dalam hidup ini pasti ada yang manis dan yang pahit. Wassalahi wal fasadi. Dalam hidup ini pasti ada yang baik dan pasti ada yang rusak. Perbuatan kita sehari-hari pasti ada baiknya, pasti ada rusaknya. Pasti itu ya. Kalau lagi bener banget sampai kayak malaikat, kalau lagi daglog banget sampai ngalahin iblis daglognya. Kalau lagi rajin kagak bisa ditahanin, kalau lagi malas susah dibetot, gak susah gitu.
ada baiknya, ada rusaknya. Makanya sebaik-baiknya orang pasti ada kesalahannya, seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikannya, begitu. Karena dalam hidup ini itu pasti tuh berpasangan, kadang baik, kadang rusak. Jangankan sampai yang orang biasa dah, yang ustadz tetap aja kadang ada baiknya, kadang ada rusaknya. Wal kadari was sofai, ada yang tercemar dan ada yang jernih, ada yang kotor dan ada yang jernih. Perbuatan kita dalam keseharian kadang-kadang ada yang betul-betul ikhlas karena Allah, ada yang kadang-kadang nyelip sifat riya di situ, ada kadang-kadang nyelip sifat ujub di situ, ada kotornya, ada jernihnya. Dan itu pasti itu. Manis pahitnya kehidupan pasti kita alamin, baik dan buruknya aktivitas kita pasti kita alamin, kotor dan jernihnya perbuatan kita pasti pernah kita alamin. La Buddha, pasti itu. Mau tidak mau semua orang pasti ngalamin itu. Kecuali para rasul, para nabi yang memang sudah maksum. Kalau kita manusia biasa kayak begini, pasti itu nggak akan terlepas. Yang rajin banget kadang ada malesnya, yang males banget kadang ada rajinnya, gitu. Yang bener banget kadang ada salahnya, yang daglok banget kadang ada benernya. Itu pasti itu. Fa'in aradta sofa al-kulliyah fafarik biqalbika al-khalqa wa wasilhu bil haqqi azza wa jalla. Fa'in aradta sofa al-kulliyah, maka jika kamu ingin mendapatkan kejernihan yang menyeluruh, fafarid biqalbika al-khalqa, maka pisahkan dari hatimu segala makhluk, semua makhluk. Pisahkan dari hatimu semua makhluk. Wa wasilhu bil haqqi azza wa jalla, dan sambungkan hatimu dengan Allah azza wa jalla. Kalau kita ingin semua aktivitas kita dari mulai kita melek mata sampai merem lagi, kita pengen semuanya jernih, tidak tercemari, tidak terkotori, maka caranya satu: buang semua makhluk dari hati kita dan sambungkan hati kita dengan Allah. Itu caranya begitu. Karena kalau di hati kita masih ada makhluk, itu kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu pasti niatannya mengarah kepada makhluk itu. Kalau di hati kita masih ada makhluk, jadi belum bisa mengerjakan semua aktivitasnya murni karena Allah, belum bisa tuh kalau di hatinya masih ada makhluk.
Yang punya dagangan biasanya begitu dia sholat, begitu dia zikir, dia ngaji, dia tadarus, niatannya karena di hatinya masih ada makhluk, semuanya diniatin biar dagangannya laris. Yang punya jabatan, begitu dia zikir, dia berbuat ibadah, karena di hatinya masih ada jabatan, masih ada makhluk, maka dia niatin zikirnya biar jabatannya langgeng gitu. Karena masih ada makhluk. Yang punya jamaah, yang jadi tokoh masyarakat, begitu dia zikir niatannya biar jamaah makin resep sama dia, biar masyarakat makin banyak yang datang ke dia, karena di hatinya masih ada makhluk gitu. Atau kalau kayak susah diri biar undangannya makin banyak begitu, karena dia doanya undangan makin banyak, pas Sabtu undangan ada 5 gitu. Itu bukan undangan yang dapat duit, bukan undangan ngeluarin duit ini. Kondangan gitu. Karena di hatinya masih ada makhluk gitu. Agar semua aktivitas kita bisa kita murnikan karena Allah, buang makhluk dari hati kita, pisahkan makhluk dari hati kita, baru bisa kita dalam semua aktivitas semuanya kita niatkan murni karena Allah. Kenapa selama ini kita kadang-kadang ngerjain sesuatu masih ngerasa karena kagak enak gitu. Kagak enak ini sama jamaah, kagak enak ini sama temen gitu. Jadi belum karena Allah, penyebabnya karena semua itu masih masuk ke dalam hati kita, belum kita pisahkan gitu. Baru bisa jernih, baru bisa murni semuanya karena Allah kalau semua makhluk itu sudah kita pisahkan dari hati kita dan kita sambungkan kepada Allah Azza wa Jalla gitu. Kalau kita emang pengen mendapatkan as-safa al-kulliyah, kejernihan yang menyeluruh dalam semua aktivitas kita yang kita kerjakan, semuanya murni kita kerjakan karena Allah gitu. Caranya tadi dengan memisahkan hati kita dari makhluk. Udah tuh, gimana bagian ini? Jelas itu. Farikid dunya wada' ahlaka wasallimhum ila rabbika azza wa jalla wa akhrij qalbika uryanan anil kulli waqrab min babil akhirati thumma udkhulha. Farikid dunya, pisahkan darimu dunia, kesenangan dan kehobian, serta semua keinginan-keinginan diri kita, keinginan-keinginan nafsu kita. Buang itu semua. Jangan sampai ada hal itu yang masuk ke dalam hati kita. Farikid dunya, pisahkan dunia dari hati kita. Nggak boleh. Wada' ahlaka,
Itu di kitab pakai kaf berapa kemudian? Ahlaka. Apa bagian ini? Di kitab. Benar itu? Ahlaka. Yang mana? Hah? Pakai kaf benar, ahlaka benar. Pisahkan dunia dari hatimu, wada ahlaka. Dan tinggalkan keluargamu. Udah tuh. Pisahkan dunia dari hatimu dan tinggalkan keluargamu. Wasallimhum ila rabbika azza wa jalla, dan serahkan mereka kepada Tuhanmu azza wa jalla. Udah tuh. Wa akhrij qalbaka uryanan anil kulli, dan keluarkan hatimu secara telanjang dari segala sesuatu selain Allah. Ini tinggalkan keluarga, kiasan Bang Heri ya. Dan terpulang haji keluarga ditinggal semua lagi. Kalau kata orang dulu, bini ya ada Tuhannya, anak ya ada Tuhannya, begitu. Jangan pakai kita repot merasa bertanggung jawab ngasih makan bini, ngasih makan anak, itu ngasih rezeki buat bini, ngasih rezeki buat anak, gitu. Karena itu semua sudah ditanggung, sudah dijamin oleh Allah. Gitu Bang Yani maksudnya, bukan tinggalin keluarga, terbini dianterin ke rumah mertua, bukan. Tinggalkan keluargamu, pisahkan dia dari hatimu. Jangan sampai keluarga itu masuk ke dalam hati. Wasallimhum ila rabbika azza wa jalla, serahkan mereka kepada Tuhanmu azza wa jalla. Serahkan mereka kepada Tuhan, kepada Allah. Ingat, kita ini jangankan buat orang lain, buat diri kita sendiri aja kita nggak bisa ngapa-ngapain. Menentukan sesuatu buat diri kita, mengusahakan rezeki buat diri kita, kita aja belum tentu bisa. Buat diri sendiri, apalagi buat orang lain. Yang bikin hati kita ini tercemar, terkotori dalam semua aktivitas belum bisa murni karena Allah, karena kita merasa masih punya tanggung jawab kepada keluarga kita. Itu masalahnya. Padahal lagi-lagi kita enggak ada pun bini ya ada Tuhannya, kita enggak ada pun anak ada Tuhannya, rezekinya sudah dijamin oleh Tuhannya, gitu. Bukan kita yang ngasih rezeki bini, bukan kita yang ngasih rezeki anak.
Kalau kata Ustaz Satiri, selama ini kita masih jadi Tuhan ke-41. Karena merasa bini kalau nggak ada kita nggak bakal makan, anak kalau nggak ada kita nggak bakal makan, begitu. Padahal itu mah murni rezeki dari Allah, bukan dari kita. Makanya hati kita masih kotor sampai sekarang. Semua perbuatan kita masih tercemar karena kita masih beranggapan seperti itu. Sampai ngomong, lu kan kalau kagak ada gua, begitu. Pakai ngomong begitu. Budin. Wa akhrij qalbaka uryanan anil kulli, dan keluarkan hatimu secara telanjang dari segala makhluk selain Allah. Ya, jangan sampai ada sedikit pun makhluk yang masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai ada satu makhluk pun yang terikat di dalam hati kita. Kosongkan semua. Buang semua makhluk dari hati kita. Semuanya milik Allah. Allah yang ngurus semuanya. Allah yang ngatur semuanya. Allah yang ngasih rezeki buat semuanya. Jangan sampai itu kita baca doang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu milik Allah, Tuhan yang mengurus seluruh alam. Udah, Allah yang mengurus seluruh alam. Jadi bukan gara-gara kita, bukan karena kita, bukan dari kita. Begitu Bang Heri. Keluarkan semua makhluk dari hatimu. Waqrab min babil akhirati, dan mendekatlah ke pintu akhirat. Tsumma udkhulha, kemudian masuklah ke dalamnya. Apa kemudian? Kenapa? Sudah tuh jelas. Setelah kita buang segala makhluk dari hati kita, cobalah mendekatkan diri kita ke pintu akhirat. Mulailah kerjakan kebaikan-kebaikan. Kerjakan semua berbagai macam ibadah. Fa in lam tajid rabbaka azza wa jalla fiha fakhruj minha hariban taliban lil qurbi minhu. Maka jika kamu tidak menemukan Tuhanmu azza wa jalla di dalam akhirat itu, fakhruj minha, maka keluarlah darinya hariban, dalam keadaan lari, toliban lil qurbi minhu, sambil mengejar kedekatan dengannya. Apa? Jelas itu Bang Manta? Biasanya orang itu pada awal-awalnya dalam semua aktivitas diniatin buat makhluk. Biasanya tuh awal-awalnya biar dapat rezeki banyak, biar bisa nyenengin bini, biar bisa ngasih jajan buat anak, biar dagangannya makin laris, biar usahanya makin maju, biar makin sukses. Itu pertama-tama tuh biasanya.
Habis dari situ, kalau dia sudah bisa membuang itu semua, dia meningkat ke tingkatan akhirat. Mulai dah dia masuk ke dalam akhirat. Yang tadinya niatnya biar rezeki banyak, mulai berubah. Sekarang niatnya ganti. Dia ngerjain sholat, dia puasa sunnah, dia zikir, dia ngaji. Niatnya biar dapat pahala dan biar bisa masuk surga. Mulai dah tuh. Udah lebih baik sih dari yang sebelumnya. Kalau yang awal mah emang murni karena dunia niatannya, tadi tuh biar kalau yang punya jamaah biar jamaahnya makin banyak. Kalau yang jadi tokoh masyarakat biar masyarakat makin seneng sama dia. Kalau yang punya jabatan biar jabatannya makin langgeng, makin lama, makin tinggi. Itu pertama-tama begitu biasanya. Habis itu kalau dia bisa membuang itu semua, mulailah dia meningkat ke tingkatan akhirat. Masuklah dia ke pintu akhirat. Mulailah enggak ngarepin lagi tuh zikir, enggak ngarepin biar dagangannya laris, tapi berubah niatnya biar dapat pahala, biar bisa masuk surga, biar dapat kebahagiaan di akhirat gitu. Tapi tetap aja karena yang diniatin bukan karena Allah, lam tajid rabbaka fiha, dia tidak akan bisa menemukan Tuhannya di situ. Karena bukan itu sebenarnya yang dia cari. Kalau kata Buya dulu kayak orang kondangan aja. Orang kondangan begini. Biar kata di situ prasmanan banyak lauknya, makanan berbagai macam dihidangin, tetap begitu dia masuk ke tempat resepsi yang dia cari pertama tuan rumahnya, kan begitu. Tetap aja. Biar ada kambing guling, biar ada semur daging, kue berbagai macam, udah apa aja disiapin, tetap begitu dia masuk yang dia cari tuan rumahnya gitu. Meskipun dia masuk ke surga, tetap aja nanti pada akhirnya bukan ini yang saya cari gitu. Tetap aja tuh. Fa in lam tajid rabbaka azza wa jalla fiha fakhruj minha hariban taliban lil qurbi minhu. Jika kamu tidak menemukan Tuhanmu azza wa jalla di dalam itu, di dalamnya, maka keluarlah darinya dalam keadaan lari sambil terus mengejar kedekatan dengannya. Idza wajadtahu wajadta kullas safai indahu. Apabila kamu sudah menemukannya, maka kamu berarti telah menemukan kejernihan secara menyeluruh di sisinya. Kalau dalam aktivitas kita sudah bisa mengerjakannya bukan untuk mengharapkan pahala, bukan untuk mengharapkan surga, murni untuk mendapatkan ridho Allah, ikhlas untuk mendapatkan kasih sayang Allah, berarti kita telah mendapatkan kejernihan yang menyeluruh. Itulah baru kita bisa disebut orang yang betul-betul ikhlas gitu. Baru tuh. Kalau dalam aktivitas yang kita kerjakan semuanya kita niatkan bukan karena dunia, bukan karena akhirat, tapi murni karena ingin dekat dengan Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, ingin meraih kasih sayang Allah, baru itulah perbuatan yang murni karena Allah. Gitu. Begitu Bang Eri. Apa Ustaz? Mentok ya,
Apa jangan-jangan yang pertama udah mentok gitu. Kalau kedua masih mending dah. Kon emang minta amalannya ke sono, guru minta amalan apa guru biar warung saya laris begitu. Udah ke sono duluan gitu. Ya yang kedua udah bagus, ngarepin pahala, ngarepin surga udah bagus. Cuman ya kayak tadi, kalau ibarat kata Buya kita kondangan, ya berarti kita cuma nyari prasmanannya doang, begitu. Bukan nyari tuan rumahnya. Kita namu kemana-mana kok, pasti yang pertama kita tanyain tuan rumahnya mana, tuan rumahnya. Begitu. Bahkan kalau belum ketemu tuan rumahnya, kita cariin. Belum afdal kemudian ya kalau belum ketemu tuan rumahnya gitu. Cuma Pak Ridwan doang itu mah yang emang datang kondangan pengen numpang makan gitu. Apaan kok? Ongkoh berangkat kerja belum nyarap kok itu kok. Pas lagi ketemu tempat kondangan gitu kan, udah dia beli aja amplop kosong. Itu numpang makan doang. Tetap aja kudunya yang kita cari yang punya rumah gitu. Biar kata surga itu begitu banyak kenikmatannya, tetap kalau di situ kita tidak dekat dengan Allah. Kalau buat orang-orang yang sudah ma'rifah nggak nikmat rasanya gitu. Nggak nikmat, kudu ketemu sama yang punya rumah itu Bang Heri. Ma yaf'alul muhibbu lillahi azza wa jalla bi ghairihi. Apa yang dilakukan orang-orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla dengan makhluk selain Allah? Buat apa? Kalau emang beneran cinta sama Allah, ngapain ngejar yang lainnya? Apa Bang Heri? Ma yaf'alul muhibbu lillahi azza wa jalla bi ghairihi. Apa gunanya makhluk selain Allah buat orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah? Buat apa? Enggak ada gunanya. Jelas tuh, udah Bang Budin. Al jannatu daru talibid darajati darut tujari ba'ud dunya biha. Walihada qala Allahu azza wa jalla wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Al jannatu daru talibid darajati. Surga itu tempat bagi orang-orang yang mengejar darajat, yang mengejar kemuliaan. Yang mengejar derajat yang tinggi. Darut tujari,
tempat bagi para pedagang. Kalau kita melakukan sesuatu niatannya biar masuk surga, berarti kita kagak beda sama pedagang. Pedagang begitu Bang Heri ya. Dia jual sesuatu biar dia dapat keuntungan. Bang Yani buka bengkel, dia benerin mobil orang biar nanti begitu kelar dia dapat bayaran. Darut Tujjar, tempatnya para pedagang. Nah, berarti kalau begitu kita bukan kekasih Allah, bukan orang yang cinta kepada Allah. Emang kita lagi dagang. Kita ngerjain ibadah, kita tukar ibadah kita dengan surga. Sholat, zikir kita kerjain biar masuk surga, ya dagang berarti, lagi barter. Nggak ada bedanya kita sama pedagang. Ba'ud dunya biha, mereka menukar dunia dengan akhirat, dengan surga. Udah tuh. Kalau orang yang beneran cinta, nggak bakal Bang Heri. Pengorbanan sebesar apapun dia lakukan buat orang yang dia cintai tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Itu baru beneran cinta. Hujan, becek, perjuangannya mana jauh, jalan kaki, dulu jalan kaki, rela dia lakonin biar bisa ketemu sama yang dicintai, nggak ngarepin apa-apa, cuma pengen ketemu doang. Itu baru cinta beneran namanya. Kalau kita dalam ibadah masih ngarepin surga, berarti kita masih dagang, masih nyari keuntungan dari apa yang kita kerjakan, belum masuk ke dalam kategori orang yang cinta. Kalau orang yang cinta mah nggak pengen, kagak, saya mah yang penting bisa deket sama Allah, saya mah yang penting bisa ketemu sama Allah, udah. Nggak pengen dapat kenikmatan, nggak pengen dikasih surga, kagak. Saya mah pengen deket sama Allah doang. Gitu. Kalau memang beneran cinta. Walihada qala Allahu azza wa jalla, dan karena hal ini berfirman Allah azza wa jalla, wa fiha ma tashtahihil anfusu, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh nafsu, oleh jiwa, wa taladzul a'yunu, dan apa yang sedap dipandang mata. Ma dzukirul qalbu, ma dzukiros sirru, ma dzukirul makna. Di dalam ayat itu tidak disebutkan hati, tidak disebutkan sirri, dan tidak disebutkan makna. Karena yang diinginkan oleh hati pasti bukan itu, yang diinginkan oleh sirri pasti bukan itu. Kalau yang pengen kenikmatan di surga itu mah cuma nafsu dan mata manusia aja gitu. Kalau hati, sirri dan makna pengennya bukan itu. Kemudian
Hah? Apa? Ya kalau mata kita kan pengennya ngelihat yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, itu mata kita pengennya. Tapi kalau udah mainnya ke hati, udah nggak peduli sama itu. Bahkan sampai ditanya, ngapain sih pakai demen cewek pesek begitu kan? Karena mainnya udah hati. Kalau orang yang udah cinta sama Allah, udah nggak ngeliat lagi surga keindahannya seperti apa, kenikmatannya seperti apa, nggak ngeliat lagi, udah nggak butuh sama itu. Saya mah yang penting pengen deket sama Allah, udah. Gitu. Nggak peduli itu indah apa enggak, gitu. Nggak peduli di situ banyak kenikmatan apa enggak. Yang penting saya bisa deket sama Allah. Hah? Ya iya kan Bang Pudin paham itu gandengan. Ya kita kan kadang-kadang pengen jalan-jalan ke puncak, pengen ngeliat yang indah-indah, pengen ngerasain suasana yang nyaman, enak. Padahal kalau hati kita cinta, di rumah pun nggak perlu mana-mana, endah aja udah rasanya. Gitu. Apa Pak Yari? Kalau saya pernah jam 2 malam di tengah kebun, indah aja udah rasanya. Agak pakai kudu jalan-jalan ke tempat yang indah dulu, enggak. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan hati, tidak menyebutkan sirri, dan tidak menyebutkan makna. Karena yang diinginkan hati, yang diinginkan sirri, dan yang diinginkan makna jauh berbeda dari apa yang diinginkan oleh nafsu. Makanya Allah bilang dalam ayat ini, di surga itu ada segala sesuatu yang diinginkan oleh nafsu, tapi bukan yang diinginkan oleh hati. Karena kalau hati yang pengenin lain. Al jannatu lis-sawwami al-qawwami at-tarikina az-zahidina fi syahawati wal ladzati. Surga itu milik orang-orang yang rajin puasa sunnah, al-qawwami yang rajin qiyamul lail, at-tarikina az-zahidina fi syahawati wal ladzati, orang-orang yang meninggalkan dan zuhud terhadap berbagai macam keinginan dan kelezatan-kelezatan. Ba'u sauman bisaumin, mereka menukar satu puasa dengan puasa lainnya. Bustanan bi bustanin, mereka menukar satu kebun dengan kebun lainnya. Bustanin itu ya, ampun di kitab, bener kan ya? Bustanan bi bustanin. Hah? Apa Ustaz? Darun bidarin, mereka menukar rumah dengan rumah lainnya. Udah tuh. Sekarang dia puasa biar nanti di sono dia bebas nikmatin apa aja.
Sekarang dia wakafkan kebunnya biar nanti di sono dapat kebun yang luasnya seluas bumi dan langit. Sekarang dia bangun rumah ibadah, niatnya biar nanti di sono dapat istana, begitu. Terus begitu. Jadi semua yang dia kerjakan niatannya biar dapat kenikmatan di surga, gitu. Ya kalau begitu mah yang nggak bedanya sama orang yang dagang, barter doang, tukeran doang udah. Saya ngasih ini, ntar saya dapat ini. Bukan orang yang cinta itu mah. Ampun. Uridu minkum a'malan bila kalamin. Aku menginginkan dari kalian amal perbuatan bila kalamin, bukan sekedar ucapan. Apa Ustaz? Iya, kalau emang pengen dapat surga, jangan cuma ngomong doang. Perbanyak perbuatan yang bisa bikin kita dapat surga, gitu. Kalau emang pengen surga, gitu. Uridu minkum a'malan. Kan banyak juga di antara kita kalau ditanya pengen masuk surga apakah gak pengen. Begitu diajak berbuat baik, ogah, gitu. Ngomongnya doang untuk pengen masuk surga. Uridu minkum a'malan bila kalamin. Aku menginginkan dari kalian amal perbuatan, bukan cuma sekedar ucapan. Kalau emang pengen masuk surga, ya kerjain perbuatan yang bisa bikin kita masuk surga. Tapi kalau kita begitu, berarti kita belum menjadi orang yang cinta kepada Allah. Berarti kita masih levelnya pedagang, masih levelnya karyawan, ngerjain sesuatu biar nanti akhir bulan dapat gaji, gitu. Itu mah masih karyawan levelnya, belum jadi kekasih, belum jadi orang yang cinta. Gitu Bang Yani. Iya, bener. Itu harta kita yang sesungguhnya. Iya, bener. Yo, pas sodakohnya jangan diniatin biar nanti dapat itunya. Udah, sodako aja karena emang ini Allah seneng. Karena kalau kita sedekah Allah ridho. Kan kita sering baca ayatnya. Wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Dan neraka itu akan dijauhkan dari orang-orang alladzi yu'ti malahu, yang memberikan hartanya yatazakka, untuk membersihkan diri dan hartanya. Wa malahu apa terusan itu? Apa Ustaz terusannya? Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha wajhi rabbihil a'la, kan gitu. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada bagi satu orang pun indahu, di sisi Allah, min ni'matin tujza,
dari satu kenikmatan yang akan dibalas illabtigho awajhi rabbihil a'la, kecuali mengharapkan ridho Allah. Pengennya dalam memberikan harta itu illabtigho awajhi rabbihil a'la, hanya mengharapkan ridho Allah. Kan begitu. Jelas tuh mengikuti ayatnya. Wa ma li ahadin indahum min nikmatin tujza illa ibtigha wajhi rabbil a'la wala saufa yardu. Gitu. Emang dia menginfakkan hartanya niatnya murni karena Allah, mengharapkan ridho Allah. Gitu. Bukan karena biar nanti di sono dapat istana, dapat bidadari, dapat kebun, dapat taman, bukan. Tapi illabtigho awajhi rabbihil a'la. Itu niatannya. Udah tuh. Ya emang kadang-kadang susah satiris yang ngajarinnya. Apaan? Nah, korban kan kemarin begitu, ayo korban biar nanti di akhirat kita punya kendaraan gitu. Yang korban naik korbannya masing-masing. Gitu. Mana kambing kecil banget dia naikin. Niatannya bukan karena Allah gitu. Biar nanti di sono punya kendaraan gitu, kagak jalan kaki gitu. Udah tuh. Udah niatnya murni aja illabtigho awajhi rabbil a'la. Itu niatnya harusnya gitu. Ya kalau kita masih ngarepin surga ya berarti kita masih karyawan levelnya. Ngerjain sesuatu biar nanti di akhir bulan dapat gaji, udah itu levelnya di situ. Belum jadi kekasih, belum jadi orang yang cinta. Al-ariful amilu liwajhillahi azza wa jalla sindanun yudaqtu alaihi wa huwa la yantiqu. Al-ariful amilu, terusin dulu ya. Wa huwa la yantiqu ardun yumsha alaihi wa tughayyaru wa tubaddalu wa huwa akhrasu. Sampai situ baru al-ariful amilu liwajhillahi azza wa jalla, orang-orang yang ma'rifah, yang mengerjakan sesuatu karena ridho Allah azza wa jalla. Sindanun, itu bagaikan lempengan besi, baja, lempengan baja. Yudaqu alaihi, yang jika diketuk padanya, di atasnya, wa huwa la yantiku, dia tidak bersuara sedikit pun. Bukan seng Bang Heri, kalau seng mah kita sentil gue langsung bunyi nyaring banget. Ini lempengan baja yang kalau kita ketok-ketok nggak ada suaranya. Kalau seng mah ketetesan air aja langsung rame dia mah. Namanya orang arif, orang ma'rifah yang mengamalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu murni karena Allah, itu bagaikan lempengan baja yang jika diketuk dia tidak bersuara sedikit pun.
Kalau Bang Yani lain, jangankan sampai yang gede, masalah dikit aja, ngeluhnya udah kemana-mana, udah bunyi aja bunyi. Seng. Jangankan sampai yang gede, yang kecil, jangan sampai digedik, disentil, diketuk, langsung bunyi, rame banget lagi bunyinya. Apa Ustaz? Ngeluhnya udah kemana-mana, sekampung tahu semua masalah dia. Oh mantap. Ardun yumsha alaihi, orang yang ma'rifah, yang mengerjakan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, bagaikan tanah, bumi, yumsha alaihi, yang diinjak atasnya, wa tughayyaru, dia dibolak-balikkan, wa tubaddalu, dan dia digali, dipaculin, wa huwa akhrasu, dan dia tetap membisu. Pernah Bang Heri dengar ada tanah dipaculin teriak? Udah Bang, udah ampun, kagak. Diem aja udah. Ini tugoyaru sama tubaddalu sebenarnya ibarat kayak orang nyawa. Itu kalau dibolak-balik tanahnya apa istilahnya Kong Haji? Kan kalau habis panen tuh biar dia bisa ditanamin lagi tuh tanahnya ya ditebalik-tebalikin tuh. Apa sebutannya itu Pak Guru? Apa sebutannya? Lah yang punya sawah yang nggak tahu istilahnya. Ketugoyaru wa tubaddalu. Kalau dilepak, dia apa yang dilepak? Hah? Terus? Diusap. Ya dipacul kan ditebalik itu, diinjak kan, itu namanya tugoy yaru tuh, itu dilepak sebutannya. Watubaddalu, dipaculin, dirubah, digali, wa huwa akhrasu, dan dia tetap membisu. Itulah kondisi orang ma'rifah. Apapun yang terjadi di alam dunia ini, tetap dia prinsipnya nggak berubah, nggak bergeser. Kalau kita kan masih kayak angin-anginan. Ntar kalau lagi bener-bener niatnya murni, ikhlas karena Allah. Ntar kalau lagi bergeser dikit, mulai dah ngerjain sesuatu niatnya biar rezeki makin lancar, dagangan makin laris, berubah-ubah. Kalau orang arif, orang yang ma'rifah, pokoknya apapun kondisinya tetap saya mengerjain sesuatu murni karena Allah. Gitu. Nggak peduli apapun yang terjadi, tetap dalam mengerjakan sesuatu niatnya murni liwajhillahi azza wa jalla, untuk mendapatkan ridho Allah azza wa jalla. Iya udah diajarin lillahi ta'ala. Semuanya nawaitu shoma godin ujungnya lillahi ta'ala, usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Udah diajarin niatnya mah, lu tetap aja begitu habis. Gitu. Makanya tadi dia ajarin tuh uridu minkum a'malan bila kalamin, karena kalau yang ngucap dong banyak, ngucap lillahi ta'ala banyak itu mah.
Udah tuh. Kagak pernah kita dengerin Mang Budin kali niat sholatnya lil jannati. Saya niat sholat karena surga gitu. Agak, tetap lillahi ta'ala. Duha ya begitu lillahi ta'ala. Cuma ngapa ujungnya ke sono gitu. Udah tuh. Apapun yang terjadi tetap niatnya murni karena Allah. Lagi ngalamin manisnya kehidupan yang ngerjain sesuatu karena Allah, lagi ngerasain pahitnya kehidupan, tetap ngerjainnya karena Allah. Kalau kita mungkin bisa lagi banyak duit mah murni lillah, begitu nggak punya duit mulai udah bergeser baca sholawat 1000 biar rezeki lancar gitu. Gitu. Bedanya sama orang ma'rifah begitu bedanya. Lah masih panjang ini jam 1. Tanggung ya majlis. Masih selembar lagi. Al-qawmu la yubsiruna ghairallahi azza wa jalla. Orang-orang pilihan Allah tidak melihat selain Allah azza wa jalla. La yasma'una min ghairihi. Mereka tidak mendengar dari selain Allah azza wa jalla. Lahum jananun bila lisanin. Mereka memiliki hati yang berbicara tanpa lidah. Hum qanunun anhum wa an ghairihim. Mereka menjadi pedoman bagi diri mereka sendiri dan bagi orang lain. Ngapa? Kok ngaji? Ada yang beda? Apaan yang kurang? Hah? Jananun, nggak ada. Di kitab nggak ada. Kalau di kitab apa itu bacanya? Oh, langsung enggak ada lahum jananunnya, enggak. Langsung hum qanunun gitu. La yazaluna kadzalika. Senantiasa mereka seperti itu. Wa idza sya'allahu ansyarahum ja'alal janana lisanan ka'annahum mubannajuna. Apabila Allah menginginkan untuk memunculkan mereka, ja'alal janana lisanan, Allah jadikan hati mereka berbicara seperti lidah. Seperti lidah. Allah jadikan untuk hati mereka lidah-lidah. Ka'annahum mubannajuna. Seakan-akan mereka itu sedang dibius. Orang-orang pilihan Allah pada tahapan awalnya mereka itu jarang berbicara, asik dengan hatinya sendiri. Lahum jananun bila lisanin. Mereka memiliki hati yang berbicara tanpa lidah. Artinya nggak kayak kita, kagak disuruh udah ngomong dewek aja.
Kalau mereka mah jangankan sampai kagak disuruh. Kalau belum diperintahkan oleh Allah nggak mau ngomong. Nggak, udah yang lain aja. Saya mah dengerin aja dulu. Padahal bisa jadi dia lebih alim sebenarnya, lebih paham. Tapi karena belum diberikan lidah oleh Allah, nggak mau bicara dulu. Ketika Allah sudah ingin memunculkan mereka, barulah apa yang ada di hati mereka disalurkan oleh Allah ke lidah-lidah mereka. Ja'alal janana lisanan. Allah jadikan hati mereka menjadi lidah. Jadi apa yang di hati disalurkan ke lidah. Ka'annahum mubannajuna, seakan-akan mereka terbius, mereka dibius. Bukan karena keinginannya, bukan karena kemauannya, tapi apa yang disampaikan itu semuanya digerakkan oleh Allah. Gitu. Kalau kita kan nyampein sesuatu karena ngikutin nafsu kita, karena kita pengen ngomongin ini, ntar nyampein ini gitu. Ntar bahas ini masih karena kemauan kita. Apalagi kalau kayak Bang Heri mah pakai konsep dulu, bikin teks dulu, konsep gitu. Menyampaikannya masih apa yang kita pengen, kita mau. Kalau orang-orang pilihan Allah, memang Allah yang menggerakkan lidah itu. Seakan-akan mereka dibius, padahal mereka nggak sadar apa yang mereka sampaikan. Itu tahu-tahu udah eblas saja. Mubannajun namanya, terbius. Apa kemudian? Iya, memang apa yang disampaikan di lidah itu apa yang ada di hatinya gitu. Kalau kita kan lain, apa yang kita ucapin lain, yang ada di hati kita lain. Kalau mereka memang apa yang diucapkan itu berdasarkan ilmu yang ada di hatinya. Dan memang Allah yang menyalurkan itu ke lidah mereka. Kalau ya gampangnya, kalau kita baca kitab masih kudu mutolaah dulu. Kalau orang-orang bilang Allah, udah tinggal buka aja, ntar Allah yang gerakin sendiri lidahnya begitu. Mubannajun, mereka terbius. Kalau kita mah kagak ngonsep, nggak ngomong pisan udah. Betul. Ya'khudhuhumul maliku ilaihi biyadi ra'fatihi wa rahmatihi yasuguhum lahu wa yunshi'uhum lahu la li ghairihi yasna'uhum li nafsihi kama sana'a Musa alaihi salamu haitu qala lahu wastana'tuka li nafsi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya'khudhuhumul maliku ilaihi, Allah sang maharaja menuntun mereka kepadanya biyadi ra'fatihi, dengan kelembutannya, wa rahmatihi, dan kasih sayangnya. Yasuguhum lahu wa yunshi'uhum lahu, Allah membentuk mereka untuknya dan memunculkan mereka untuknya, la li ghairihi, bukan untuk yang lainnya. Allah membentuk orang-orang ma'rifah untuk menjadi kekasihnya, dan Allah memunculkan mereka untuk menjadi kekasihnya.
la li ghairihi, bukan untuk yang lainnya. Yasna'uhum li nafsihi, Allah menciptakan mereka untuk dirinya sendiri. Kama sona'a Musa alaihi salam, sebagaimana Allah menciptakan Nabi Musa alaihi salam, haitu qala lahu, ketika Allah berfirman kepadanya, wastona'tuka li nafsi, dan aku pilih dirimu untuk diriku. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Lihat tuh. Dah cukup ya, jam 1 lewat. Ja'ala rohatan bila ta'abin. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.